apakah dengan cara memberikan subsidi atau anggaran yang besar dari APBN kepada partai politik itu bisa menjadi way out, semacam jalan keluar. Korupsi tidak lagi terjadi di Indonesia. Ya, itu memang harus dilakukan oleh siapapun. Tapi ketika bicara tentang salah satu solusinya dengan cara memberikan dana yang besar kepada partai politik, yaitu perdebatannya masih panjang. Mungkin bisa ya. Tapi kalau kita cek satu persatu dalam realitasnya, ternyata yang melakukan tindakan korupsi ya overall adalah mereka punya duit, punya logistik, dan juga dilakukan oleh partai-partai besar yang saya kira secara finansial mereka tidak pernah kekurangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya renang pagi-pagi. Tentu ini sebagai upaya untuk menjaga kebugaran dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas hari-hari di masa yang akan datang. Nah, kali ini saya tertarik untuk bicara tentang pernyataan pimpinan KPK yang mengusulkan supaya partai politik itu mendapatkan sumbangan APBN yang cukup luar biasa. Jadi jalan ceritanya supaya untuk menghindari korupsi, maka salah satu caranya adalah memberikan subsidi dari APBN kepada partai politik supaya para politisi dan partai ini tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi. Itu yang kemudian membuat saya tertarik untuk bicara ya. Saya ingin hargai keinginan semua pihak, termasuk juga yang disampaikan oleh KPK, supaya budaya korupsi, perilaku koruptif di Indonesia itu bisa dihilangkan. Tapi pertanyaannya adalah apakah dengan cara memberikan subsidi atau anggaran yang besar dari APBN kepada partai politik itu bisa menjadi way out, semacam jalan keluar. Korupsi tidak lagi terjadi di Indonesia, terutama korupsi yang dilakukan oleh para politisi-politisi itu. Tentu jawabannya panjang, tentu perdebatannya agak sedikit luas ya. Tapi bagi saya satu hal, tak ada jaminan apapun, sekalipun partai politik itu diberikan dana yang berlimpah, dana yang besar dari APBN, korupsi itu bisa dihilangkan. Bahkan kalau kita mau jujur, kita cek satu persatu, orang yang melakukan tindakan korupsi, kalangan politisi, apakah mereka nggak punya uang? Rata-rata mereka itu kelihatan orang yang punya uang kok, duitnya banyak kok, logistiknya banyak. Jadi korupsi itu bukan soal ketersediaan dana, tapi korupsi itu soal bagaimana seseorang itu tidak bisa menjaga dirinya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara. Jadi sekalipun orang punya duit banyak, tapi iman politiknya nggak bisa dijaga, dia tergoda kok untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi. Dan bahkan korupsi-korupsi besar itu kan dilakukan oleh orang-orang yang memang selama ini terkonfirmasi sebagai orang yang punya uang, duitnya banyak. Itulah yang saya sebutkan, niat baik, supaya tidak terlagi ada korupsi yang dilakukan oleh politisi dari kalangan partai. Ya, itu memang harus dilakukan oleh siapapun. Tapi ketika bicara tentang salah satu solusinya dengan cara memberikan dana yang besar kepada partai politik, yaitu perdebatannya masih panjang. Mungkin bisa ya. Tapi kalau kita cek satu persatu dalam realitasnya, ternyata yang melakukan tindakan korupsi ya overall adalah mereka punya duit, punya logistik, dan juga dilakukan oleh partai-partai besar yang saya kira secara finansial mereka tidak pernah kekurangan apapun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kata pimpinan KPK ini, kenapa misalnya diusulkan supaya ada anggaran yang besar ya kepada partai politik supaya terhindar dari korupsi? Karena memang ongkos politik itu konon katanya mahal. Ya, tidak ada yang bisa membantah ongkos politik di kita itu mahal kok, di tingkat desa hingga tingkat pusat. Tapi kalau mau jujur sebenarnya, kunci supaya ongkos politik kita itu tidak mahal adalah pada level penindakan pada aspek hukum pemilu. Misalnya soal politik uang, misalnya soal mahar politik, itu kan tidak pernah bisa ditindak selama ini. Mungkin ada 1-2 kasus, tapi kan tidak masif. Sehingga kalau ada pemilu, baik pilkada, sehingga pilpres ataupun pileg, termasuk juga mungkin pemilihan kepala desa, praktek transaksi yang didasarkan oleh uang, itu tidak pernah ditindak. Kan sering kita dengarkan, oh si Anu itu ngasih bingkisan, oh si Anu itu serangan pajak, dan seterusnya. Karena penegakan hukum terkait dengan pemilu kita lemah, itulah yang kemudian menyebabkan ongkos politik di Indonesia mahal. Kalau hukum pemilu kita ditegakkan, orang jera misalnya melakukan praktek money politik, ya saya kira akan jera kok gitu. Kira-kira begitu kan.
Begitupun dengan mahar politik, kan biasanya ini kan sudah sering kita dengar, misalnya seseorang kalau ingin menjadi calon pemimpin tertentu kan juga harus ada mahar politiknya kepada partai. Ini yang kemudian membuat kenapa ongkos politik kita itu mahal. Oleh karena itu, untuk mengurangi ongkos politik yang mahal ya salah satunya adalah penegakan hukum korupsi. Politik uang, mahar politik, politik logistik. Memang sebisa mungkin kalau itu terbukti dan terjadi, ditindak, dan bahkan calon atau partai politik yang melakukan itu didiskualifikasi, nggak boleh lagi ikut pemilu di masa-masa yang akan datang. Oh, kalau itu yang dilakukan saya kira luar biasa. Oleh karena itu saya ingin mengatakan apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK, saya ingin maknai ini adalah keinginan supaya perilaku korupsi di Indonesia itu tidak lagi terjadi, terutama yang dilakukan oleh para politisi yang memang dalam prakteknya mereka sering melakukan tindakan-tindakan korupsi hanya sekedar ingin misalnya balik modal, supaya dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan jabatan politik itu kembali setelah dia menjadi pejabat publik. Karena memang apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK ini, bahwa seringkali untuk memenangkan pertarungan politik, seringkali seorang politisi bekerja sama dengan pemodal, sehingga politisi ini kalau sudah terpilih jadi pimpinan, jadi pejabat, dia akan cenderung memberikan keistimewaan kepada pemodal yang telah mendukung dirinya dalam memenangkan pertarungan. Proyek-proyek, keistimewaan atau apapun diberikan kepada pemodal yang dia terkonfirmasi sebagai pemodal utama yang telah mengantarkan dirinya sebagai orang penting di negara kita. Ya, itu tidak bisa dibantah. Tapi sekali lagi, korupsi ataupun tindakan-tindakan koruptif yang lain tentu tidak bisa disederhanakan hanya sebatas dengan cara memberikan anggaran yang cukup besar. Kalau misalnya setiap partai politik diberikan dana yang besar oleh APBN, ini tentu akan terkait dengan undang-undang yang lain, misalnya soal akuntabilitas publik, karena setiap sen duit yang dikeluarkan oleh negara diberikan kepada siapapun, termasuk diberikan kepada partai politik, itu kan harus dilaporkan. Inilah yang kemudian akan membuat partai politik harus membuka semua unsur pendapatan pendanaan entah dari manapun dan dilaporkan secara transparan, sehingga publik akan mengaudit kira-kira apakah dana yang dimiliki oleh partai politik itu adalah dana yang kemudian kredibel, dana-dana yang halal, dan dana-dana yang memang diperbolehkan sesuai dengan undang-undang. Nah, kan kira-kira begitu. Nah, yang saya khawatirkan yang ketiga, kalau misalnya setiap partai politik itu mendapatkan dana yang besar, kalau tidak salah Mahfud MD waktu jadi Menko Polhukam sempat mengusulkan setiap partai politik mendapatkan 1 triliun ya. Wah, kalau begini ceritanya semua orang nanti akan bikin partai politik dong, karena kalau bikin partai politik dia akan mendapatkan dana segar dari negara 1 triliun misalnya, atau berapalah jumlahnya. Saya khawatirkan semua orang itu mimpinya ingin mendirikan partai politik, tujuannya hanya untuk mendapatkan dana dari APBN. Tapi overall secara prinsip yang ingin saya katakan, banyak cara sebenarnya untuk menghilangkan perilaku-perilaku korupsi yang dilakukan oleh para politisi. Ya mungkin salah satunya adalah dengan dana yang berlimpah, tapi di luar itu yang paling penting adalah bagaimana hukum kepemiluan kita itu bisa ditegakkan. Money politik misalnya, kalau terbukti dilakukan oleh partai politik tertentu, politisi tertentu, bukan hanya didiskualifikasi orangnya, bahkan partainya didiskualifikasi, nggak boleh ikut pemilu-pemilu yang lainnya. Itu sebagai salah satu contoh. Kemudian mahar politik, politik uang, politik sembako, dan seterusnya. Kalau itu ditegakkan hukumnya, saya kira itu bisa diminimalisir. Yang terakhir, kunci dari tindakan-tindakan korupsi yang katanya ini efek dari ongkos politik yang mahal, kuncinya ada di partai politik. Kalau partai politik mengharamkan seluruh kadernya, seluruh kontestannya, seluruh orang yang ingin maju, entah sebagai gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, yang lain termasuk pemilihan di Pilpres misalnya, tidak boleh menggunakan uang, tidak boleh menggunakan logistik yang itu bertentangan dengan pemilu, ya saya kira praktik-praktik yang katanya mengarah kepada ongkos politik yang mahal itu bisa dihilangkan. Karena kita tahu semua jabatan politik penting di negara kita, mulai dari presiden, kemudian gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, itu kuncinya di mana? Di partai politik. Kalau partai politik memberikan semacam ultimatum kepada kadernya, haram menggunakan politik uang, haram menggunakan politik logistik, saya kira tindakan-tindakan korupsi yang katanya salah satunya itu karena sistem politik kita yang mahal, itu insya Allah bisa dihindari. Jadi banyak cara, banyak solusi yang sebenarnya solusinya ini ya tidak parsial,
tapi solusi yang saling berkaitan satu sama yang lain, supaya tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh para politisi itu bisa dihilangkan. Dana yang besar dari APBN boleh, kemudian tidak kalah dari itu penegakan hukum pemilu juga harus diperhatikan secara serius, dan yang paling penting adalah partai politik mengharamkan kepada kader-kadernya yang bertanding untuk menjadi pejabat itu tidak boleh menggunakan dengan cara-cara yang kemudian melanggar undang-undang seperti praktik politik yang menggunakan logistik itu, dan banyak cara yang lain tentunya. Saya kira di situ salam politik Ceyhun pastinya mantap, semantap-mantapnya, karena tentu kita khawatir bangsa ini tidak bisa lepas dari tindakan-tindakan korupsi. Kalau terkait dengan solusinya itu tidak bisa dibicarakan secara lengkap dan tidak bisa dibicarakan secara komprehensif. Saya kira di situ salam politik Ceyhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.